Yang selanjutnya yaitu biografi George Gracia. George Gracia adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di Department of Philosophy, University at Buffalo di New York. Filosof yang lahir pada tahun 1942 di Kuba ini menempuh undergraduate program dalam bidang filsafat di Wheaton College pada lulus tahun 1965. Dalam bidang yang sama di University of Chicago dan doctoral program juga dalam bidang filsafat di University Toronto. Melihat dari sejarah pendidikannya diketahui bahwa bidang ketertarikan beliau sangat linear, yaitu filsafat, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dia memiliki ilmu yang mendalam tentang berbagai hal dalam bidang filsafat seperti metafisika, historiografi filosofis, filsafat bahasa atau hermeneutika, filsafat skolastik, dan filsafat Amerika Latin. Selain ahli filsafat, Gracia juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah-masalah etnisitas, identitas nasionalisme, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sketsa pembahasan teori teks dan tekstualitas. Terkait dengan konsep teks dan tekstualitas, Gracia membahasnya baik dari segi logika atau logis of text, dari sisi epistemologi atau epistemology of text, maupun dari sudut pandang ontologi atau metafisika, ontology of text. Teks ditinjau dari segi logikanya. Menurut Gracia mencakup intention, extension, dan taksonomi. Ketiga istilah inilah sulit dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Karena itu, ketiga istilah tersebut sebaiknya didefinisikan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut pemikiran Gracia tentang teks. Di dalam kamus bahasa Inggris, kata intention dijelaskan dengan the sum of the attribute contained in term, atau sejumlah sifat atribut yang termuat dalam sebuah istilah. Contohnya dalam archetype pertama dalam surat tersebut ada petidur yang diperangkan oleh Ashabul Kahfi. Newton menegaskan bahwa teologomi prinsipal yang mencintai archetype ini adalah goa atau cave. Goa itu memiliki resonansi penting dalam tradisi Islam. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Beliau terhindar dari pengajaran orang-orang kafir Quraisy saat hijrah ke Madinah dengan bersembunyi di gua. Jadi sejarah Islam awal menimbulkan bahwa gua merupakan tempat pewahyuan dan penjagaan atau penyelamatan. Dalam surat Al-Kahf juga, gua menyimbolkan tempat keamanan dan proteksi Tuhan yang dalam perlindungan seseorang bisa tidur dengan aman. Fungsi Ashabul Kahfi sebagai archetype adalah menjelaskan manifestasi kasih sayang Tuhan dan kekuasaannya.